Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Dela, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, dengan saya Brigadir Dela akan mengajak Anda melihat situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV kami di NTMC. Untuk yang pertama, kita menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari flyover Tendean menuju Pancoran terpantau ramai. Antrian kendaraan di tol dalam kendaraan yang akan memasuki gerbang tol dalam kota terpantau cukup ramai. Dan perlambatan percepatan kendaraan juga sudah mulai terlihat dari arah ini. Kami himbau bagi para pengendara untuk bersabar saat menunggu antrian kendaraan. Di arterinya dari Pancoran menuju Kuningan terpantau ramai sedikit tersendat dikarenakan adanya antrian kendaraan menjelang traffic light. Selepasnya kembali lancar dan dari arah sebaliknya masih terpantau kondusif lancar. Sedangkan di tol dalam kota dari arah Semanggi menuju Kuningan, Cawang, dan Halim terpantau dalam keadaan tersendat, di mana antrian kendaraan sesekali terjadi dikarenakan adanya kendaraan yang akan exit tol maupun yang akan memasuki gerbang tol dalam kota. Sehingga kami himbau bagi para pengendara untuk bersabar saat mengendarai kendaraan Anda, mengingat dengan sehubungannya jam pulang perkantoran. Kemudian kita bergeser ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari Semanggi menuju Grogol, Semanggi menuju Petamburan, Semanggi menuju ke arah Pejompongan terpantau dalam keadaan ramai. Antrian kendaraan sekali-sekali terjadi dikarenakan adanya traffic light dan ini terjadi sepanjang 500 bahkan sampai dengan 800 meter di belakang garis stop, selepasnya kembali lancar. Dan untuk di tol dalam kota dari arah Cawang menuju Grogol terpantau mulai ramai. Kami himbau bagi para pengendara untuk tidak menerobos jalur yang berlawanan arah dan dihimbau bagi para pengendara untuk selalu berhenti di belakang garis stop. Kemudian kita bergeser ke kawasan Jawa Barat, tepatnya di Pos Pol Ciawi. Arus lalu lintas dari arah exit tol Ciawi menuju Caringin Notopan Tajur terpantau dalam keadaan ramai. Antrian kendaraan sesekali terjadi juga dikarenakan adanya traffic light. Selain itu juga banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini dikarenakan adanya pasar, sehingga banyaknya kendaraan yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan maupun kendaraan yang parkir di sembarangan tempat. Dan untuk dari arah Gadok menuju Tajur masih terpantau lancar. Para pengendara dapat melaju dengan kecepatan 20 sampai dengan 30 km per jam. Dimohon para pengendara untuk tetap waspada dengan kendaraan umum yang akan menaik turunkan penumpang di sepanjang jalan kawasan Pos Pol Ciawi. Dan untuk yang terakhir kita bergeser ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo menuju Surabaya maupun yang akan menuju ke arah Sidoarjo kembali terpantau dalam keadaan masih lancar. Namun peningkatan volume kendaraan juga terus terjadi sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kami himbau meskipun arus lalu lintas dalam keadaan lancar untuk selalu berhati-hati dan tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Pemirsa, kami akan terus mensosialisasikan kebijakan terkait penegakan hukum kendaraan over dimension dan overloading. Pelanggaran terhadap aturan kendaraan over dimension dan overloading atau kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan dapat merusak infrastruktur jalan dan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan tidak diizinkan melintas di jalan umum karena dapat menyebabkan kecelakaan yang fatal. Pemerintah juga telah menerapkan sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran. Mari bersama patuhi aturan dan muat kendaraan sesuai dengan kapasitas yang sudah ditentukan. Keselamatan berkendara dimulai dari kepatuhan terhadap aturan. Dan apabila teman-teman ingin mengupdate informasi seputar lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15169 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Demikian laporan langsung dari saya Brigadir Dela, terima kasih. Pemirsa, di tengah kondisi darurat ini, personel Polres Halmahera Selatan bergerak cepat untuk melakukan evakuasi warga, termasuk lansia dan anak-anak untuk berpindah ke tempat yang lebih aman. Berikut laporan dari personel Humas Polda Maluku Utara, Bribda Alima untuk Anda. Pemirsa, personel Polres Halmahera Selatan turun langsung dalam proses evakuasi warga terdampak banjir akibat curah hujan yang tinggi dan luapan sungai Desa Amasingkali. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Kapolres Halsel AKBP Hendra Gunawan mengatakan petugas langsung berkoordinasi dengan BPBD dan pihak desa untuk memastikan semua warga terdampak agar dievakuasi. Prioritas petugas adalah keselamatan masyarakat, terutama kelompok rentan. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan petugas. Kapolres juga berharap warga tetap waspada terhadap cuaca yang dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan bencana lainnya yang kerap mengancam keselamatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Kapolresta Tidore AKBP Heru Budiharto beserta sejumlah pejabat utama Polresta Tidore menyerahkan bantuan hewan kurban kepada pengurus masjid di 3 kelurahan yang berbeda pada Rabu pagi. Kapolresta Tidore AKBP Heru Budiharto menyerahkan 3 hewan kurban kepada pengurus masjid di 3 kelurahan, yakni Kelurahan Kalaudi, Kelurahan Cobodo, dan Kelurahan Doyado. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Tidore AKBP Heru Budiharto mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan dengan masyarakat dan menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial pada Hari Raya Idul Adha. Selain itu, penyerahan hewan kurban ini juga sebagai bentuk kepedulian Polresta Tidore terhadap masyarakat sekitar. Pemirsa, Polda Jabar menggelar Rakernis Bithumas Polda Jabar tahun anggaran 2025 sebagai forum koordinasi, evaluasi, dan penyamaan persepsi antar unit kehumasan di lingkungan Polda Jabar. Rakernis Bithumas Polda Jabar digelar pada Senin pagi. Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Adi Vivit Agustiadi Bakhtiar menekankan pentingnya peran Humas Polri sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang benar, membangun citra positif institusi, serta mencegah hoaks dan disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Ia menyebut peran Humas bukan sekedar juru bicara, tetapi juga sebagai pengelola persepsi publik sehingga personel harus adaptif, profesional, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Dalam kesempatan tersebut turut diberikan penghargaan dan hadiah kepada personel Humas yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja terbaik dalam melaksanakan tugas kehumasan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.